Assalamualaikum. Kali ini saya akan menampilkan sebuah aplikasi berbasis website dan Android yang dibuat oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Program Studi Teknik Informatika Kampus Bondowoso. Adapun website dan aplikasi Android yang dibuat bernama Sistem Informasi Lomba atau disingkat SIMBA. Oke, langsung saja. Seperti apa website dan aplikasi Android yang dibuat? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahajuddin Fajri selaku perwakilan dari kelompok proyek aplikasi Sistem Informasi Lomba atau disingkat SIMBA. Saya di sini selaku perwakilan akan menampilkan front end website Sistem Informasi Lomba. Adapun tujuan pembuatan website ini adalah agar mempermudah orang mengikuti dan mendaftar perlombaan. Terus website ini kami buat juga sekaligus untuk memenuhi permintaan klien kami yang bernama Bapak Dimas. Adapun kelebihan website ini adalah yang pertama, memudahkan atlet dan komunitas. Maksudnya atlet di sini itu yang mendaftar perlombaan. Jadi untuk atlet ini khusus satu orang, dan kalau komunitas maksudnya beberapa atlet, semisal ada 2 orang lebih ingin mendaftar, jadi bisa sekaligus mendaftar jadi satu. Jadi untuk mempermudah atlet dan komunitas mendaftar event lomba tanpa harus datang ke tempat pendaftaran. Terus yang kedua, user untuk melakukan registrasi itu tidak perlu login, hanya mengisi biodata saja. Langsung saja kita review atau kita simak seperti apa website Sistem Informasi Lomba alias SIMBA. Ini adalah halaman pertama website Sistem Informasi Lomba. Adapun tampilannya itu sangat sederhana sekali. Di sini hanya menampilkan katalog-katalog beberapa lomba, dan lomba yang tertera pada video kali ini hanyalah sampel saja, sampel perlombaan. Semisal kita mengunjungi Sistem Informasi Lomba. Pas di awal-awal kita itu melihat ada yang namanya, anggap saja lomba lari jarak 300 meter. Ya, lomba lari jarak 300 meter. Anggap saja kita tuh pengen mengikuti lomba ini. Kita hanya perlu mengklik gambar katalog yang tersedia di halaman utama ini. Kita tinggal klik aja. Ya, kita tinggal klik registrasi. Nah, dan kita diarahkan ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi ini kita diberi 2 pilihan. Yang pertama, atlet dan komunitas. Atlet ini semisal kalau kita itu daftarnya sendirian. Jadi kita kalau mau daftar cukup sendiri, ya kita cukup di halaman atlet ini. Setelah mengisi biodata, kita tinggal registrasi. Kalau semisal kita itu berkelompok, misalnya ada 2 orang atau 3 orang atau lebih, kita tinggal ngisinya di komunitas. Nah, semua data yang diminta oleh halaman atlet ini, kita tinggal klik registrasi saja. 19, lalu kita cari. Nah, di sini sudah tertera yang namanya total yang harus dibayar itu 10.000. Nah, setelah itu kita tinggal simpan perubahan. Nah, kali ini kita kan sudah mencoba yang namanya registrasi di bagian atlet. Bagaimana kalau sekarang kita coba di bagian yang komunitas? Jadi ini bisa berisi lebih dari 1 orang, bisa 2 atau 3 atau 4, bebas. Nah, kita di sini tinggal mengisi nama penanggung jawabnya. Semisal nama penanggung jawabnya itu anggap saja namanya siapa. Nama komunitasnya, Pak. Ini hanya contoh ya. Jumlah anggota, semisal berapa ya jumlah anggotanya, kita bisa isi 3. Di sini akan muncul formulir baru sebanyak 3. Kalau semisal kita isi 5, bakal muncul 5. Tapi ini hanya contoh, kita isi 2 saja sudah cukup. Melakukan akses ke dalam panel admin. Di sini ada menu dashboard, data pendaftaran,
manajemen pembayaran, kategori, subkategori, cabang olahraga, manajemen atlet, dan manajemen komunitas. Nah, fungsi dari data pendaftaran adalah berisi dari data pendaftar yang sudah terverifikasi datanya. Kategori sendiri adalah kategori dari cabang olahraga. Subkategori adalah subkategori dari kategori cabang olahraga. Cabang olahraga adalah data master cabang olahraga. Di sini ada fitur tambah, edit, dan hapus. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung coba ke edit. Oke, berhasil. Coba delete, hapus. Oke, berhasil. Manajemen atlet adalah menu yang berisi data atlet yang mendaftar, misalkan Wahid. Di sini akan ditumpulkan nama unik ID, nama, dan sebagainya. Untuk manajemen komunitas berisi dari data komunitas, yaitu nama koordinatornya siapa, yang berisi banyak anggota. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ketika ada anggota atau atlet ataupun komunitas yang mendaftar pertama kali, untuk memverifikasi atau melihat bukti pembayarannya, kita masuk ke menu manajemen pembayaran. Nah, di sini, apabila bukti tidak sesuai, bisa ditolak. Dan apabila bukti sesuai, anggap ini sudah sesuai, kita langsung klik proses. Setelah klik proses, maka tombol tolak sudah hilang. Artinya kita akan memverifikasi apabila data sudah benar. Oke, sudah benar. Setelah diverifikasi, maka nanti akan masuk ke data pendaftaran. Ini adalah kode pendaftaran. Saat tombol verifikasi tadi diklik, data akan masuk ke data pendaftaran, juga akan mengirimkan notifikasi ke email atlet ke tajudin28@gmail.com. Ini adalah tampilan dari sistem informasi lomba, bisa disebut dengan SIMBA. Di sini berisikan nik, nama, umur, dan nomor HP pada menu registrasi. Kemudian ini adalah tampilan dari proses pembuatan API dalam PHP. Ada create PHP, koneksi PHP, dan retrieve PHP. Kemudian di sini adalah tampilan SIMBA, ada olahraga individu, olahraga kelompok, dan registrasi.